warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, guru SMP 1 Atap Kelumpang. Pendidikan sejati bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi menyalakan cahaya kesadaran bagi setiap anak. Dari ruang kelas yang sederhana, kami menumbuhkan generasi yang tak hanya cerdas berpikir, tetapi juga bijak dalam merawat bumi. Inilah kisah pembelajaran mendalam kami, dari ilmu pengetahuan menjadi aksi nyata, dan kepedulian menjadi solusi bagi lingkungan. SMP 1 Atap Kelumpang merupakan sebuah sekolah di tengah masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Pupuk menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Namun, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat merusak struktur tanah. Sebagai guru IPA, saya ingin mengajak peserta didik memahami bahwa solusi untuk lingkungan bisa dimulai dari sekolah. Inspirasi ini saya dapatkan setelah mengikuti forum sharing nasional tentang perubahan iklim. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, sekarang Ibu tanyakan Ibu, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Kita ulang lagi belajarnya. Siap, siapa yang bisa jawab? Perbedaan pertumbuhan dari ini, yaitu peserta didik mampu yang pertama menganalisis faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Kemudian merancang dan melaksanakan percobaan pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Nah, karena kita punya kebun cabai yang telah kita tanam, nah kita akan melaksanakan pengukuran pada tanaman cabai tersebut. Dimensi profil lulusan yang diharapkan adalah kemandirian, kolaborasi, dan kreativitas. Ada soal-soal awal pembelajaran yang harus anak-anak Ibu kerjakan di Google Form yang telah Ibu kirim. Silakan. Dalam pembelajaran ini, saya mengajak siswa untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning. Kami memulai dengan mengidentifikasi masalah di lingkungan, yaitu pengelolaan sampah organik yang belum tepat. Sampah organik ini akan menimbulkan gas metana yang merupakan penyumbang perubahan iklim. Yang kedua, kemudian mencairnya es di kutub. Nah, itu bahaya dari sampah organik. Nah, pada hari ini kalian akan Ibu ajak untuk mengelola sampah organik dengan membuat pupuk. Nah, sebelum itu juga kalian akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Nah, silakan anak-anak pupuk. Nah, jadi tadi kan ada masalahnya tadi, pupuk tadi akan diberikan kepada tanaman cabai. Nah, apa pengaruhnya? Kita klik lanjutkan ya. Nah, tulis namanya. Itu terhadap bumi itu kan sangat berbahaya. Nah, kita perlu solusi yang kecil saja, seperti kita mengelola sampah organik tadi. Melalui LKPD digital, siswa belajar secara kolaboratif. Mereka menggali konsep tentang faktor internal dan eksternal pertumbuhan tanaman, lalu melakukan simulasi digital tentang pengaruh cahaya, air, dan pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Setelah memahami konsep, siswa bergerak ke pengalaman nyata di lapangan. Mereka melakukan pengukuran tinggi tanaman cabai di kebun sekolah, menganalisis pengaruh faktor pupuk terhadap pertumbuhan.
Selanjutnya, siswa merancang serta membuat pupuk organik cair berbahan dasar kulit bawang, hasil olahan dari sampah organik rumah tangga. Masukkan ini ya gula merahnya dulu. Nah, Ikut. ya penuhan nih. Ledang, penuhan sedikit. Airnya. Menghilangkan tintanya. Oh. Udah, nyala lagi, ngumpul lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan presentasi ke depan. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Mulai dari kelompok satu terlebih dulu. Silakan, ayo. Bagi Anda pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Jika tanaman cabai diberi pupuk organik cair, maka pertumbuhannya akan lebih cepat karena di dalam pupuk organik ada Cahaya, air, pupuk yang cukup, maka tanaman akan subur dan cepat berbuah. Auskin, panjangan sel, gebelit, pertumbuhan batang dan Dengan air beras dimasukkan ke dalam botol, terus dimasukkan gula merah, masukkan daun bawang, lalu digoncang-goncang, tunggu sampai 2 minggu, baru dibuka. Dan lihat hasilnya. Ya, jadi begitu cara pembuatannya teman-teman. Semoga Faktornya air. ada air, apa lagi? Ada cahaya, bagus ini. Ada pupuk. Ada pupuk, bagus. Apa lagi? Ada? Ada nutrisi. Nah, pada pupuk tadi ada nutrisi, ya kan? Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sampah organik tersebut tidak dikelola dengan baik. Akan menumpuk dan akan menjadi gas metana. Ya, bagus sekali. Akan menumpuk dan timbullah gas metana. Ya, inilah menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, jadi ada beberapa tema yang kita dapat ambil di sini, yaitu tentang perubahan iklim dan bagaimana pertumbuhan pada tanaman. Nah, jadi dua bab bisa kita satukan bersama dan kita menemukan solusi bagaimana untuk mengatasi perubahan iklim, dan kita paham dan kita tahu bagaimana pertumbuhan pada tanaman, ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, oke. WA, silakan klik kita post test ya. Nah, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post testnya di yang selanjutnya. Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk melakukan refleksi. Nah, silakan klik link yang telah Ibu kirim dan tulis. Nah, selanjutnya Ibu akan minta anak Ibu beberapa untuk mempresentasikan bagaimana refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, perasaanmu pada pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan karena saya mengetahui tentang faktor dan cara membuat pupuk dari sampah seperti dari kulit bawang. Pembelajaran hari ini kami lebih peduli kepada lingkungan. kami akan melaksanakan penghijauan di sekitar sekolah. Pembelajaran ini berkesadaran karena siswa memahami bahwa tindakan kecil dapat memberi dampak besar bagi bumi. Bermakna karena mereka melihat hubungan nyata antara konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari. Dan tentu menggembirakan karena siswa belajar dengan cara aktif, eksploratif, dan penuh rasa ingin tahu. Dari kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang pertumbuhan-tumbuhan, tetapi juga belajar tumbuh sebagai manusia yang peduli lingkungan. Mereka merefleksikan bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri, dari sekolah, dan dari tindakan kecil seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk cair yang menyehatkan bumi. Inilah wujud pembelajaran mendalam yang menumbuhkan pengetahuan, nilai, dan aksi nyata menuju generasi yang mandiri, kolaboratif, dan kreatif untuk bumi yang lebih baik.